Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan November, dengan penuh semangat dan harapan yang baru. Di hari ini, Selasa 1 November 2022, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Amsal 10 ayat 19. Di bagasan hinadeak ni hata-hata, dakolanadong salah. Alai manang ise nama kokangi bibirna, imana marroha. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu satu slogan yang berkata, mulutmu adalah harimaumu. Itu artinya kita diajak untuk berhati-hati dengan setiap kata, perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi senjata yang bisa membuat kita salah, atau senjata yang membunuh kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan pagi ini kita diajak dalam satu perenungan seperti lagu anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Artinya kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita, menjaga bibir kita. Kalau Amsal berkata melalui perenungan Raja Salomo, dia berkata bahwa banyak bicara dapat memberikan banyak pelanggaran. Ketika kita banyak berbicara tanpa ada dasar, itu akan membawa malah petaka. Tetapi kita diajak untuk menahan bibir, menahan perkataan yang tidak punya landasan dan dasar yang benar. Itulah bagian dari orang-orang yang memiliki akal budi yang baik, memiliki pendidikan dalam konteks dia tahu apa yang dia katakan. Dia memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia ucapkan. Itu sebabnya Raja Salomo yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya, dia berhati-hati melakukan apapun yang akan dia kerjakan, yang akan dia lakukan ketika dia menjadi seorang raja. Berangkat dari pribadinya lah kita boleh belajar bahwasannya apapun yang kita ucapkan, yang akan kita kerjakan, itu berasal dari hikmat dan kebijaksanaan dengan Allah. Artinya kita mempunyai hubungan yang baik, kebenaran yang daripada Allah. Sehingga apapun yang akan kita ucapkan, itu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang punya landasan dan dasar yang kuat di dalam Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin saja kita sudah jarang berbicara, karena kita juga memahami bahwa diam itu emas. Seolah-olah saat ini kita banyak berdiam dalam mengucapkan kata-kata, perkataan yang keluar dari mulut kita. Tetapi kita bergerak dalam satu ritme kehidupan yang berbeda, yaitu menggunakan sosial media. Mungkin kita tidak berkata-kata melalui mulut kita, melalui bibir kita, tapi kita berkata-kata melalui jari tangan kita yang sering memberikan pernyataan, memberikan sesuatu, memposting sesuatu hal yang mungkin tidak memiliki landasan dan dasar di dalam kebenaran akan Allah.
Itu juga bagian dari pergerakan akan kemajuan zaman saat ini, Bapak Ibu Saudara. Artinya juga ketika kita diajak untuk menjaga mulut kita, perkataan yang keluar dari mulut kita, maka kita juga harus menjaga apa yang akan kita tuliskan. Karena apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan melalui tangan, pergerakan dari anggota tubuh kita itu berasal dari hati dan pemikiran yang berlandaskan pada Allah. Itu harus berdasarkan dan memiliki landasan yang benar. Bukan lagi bergerak memberikan satu pernyataan yang tidak memiliki landasan. Tetapi kita diajak untuk bijak menggunakan sosial media, bijak mengeluarkan kata-kata, bijak melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita posting, itu juga berasal dari kepribadian kita. Sejauh mana kita dekat kepada Tuhan, sumber kebenaran. Bukan lagi tentang hoax, bukan lagi tentang sesuatu hal yang menimbulkan ketidakbenaran, bukan lagi tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita diajak untuk berbicara, mengabarkan kabar baik tentang Allah, berbicara yang memiliki landasan kasih kepada Allah dan sesama, bukan lagi berlandaskan kepada ketidakbenaran. Mulut kita bukan lagi kita gunakan untuk mengejek, memfitnah, berbohong dan lain sebagainya. Tangan kita bukan lagi kita gunakan untuk memberi atau memposting sesuatu hal yang tidak memiliki landasan, atau kita malah melakukannya hanya untuk menyinggung, menyakiti satu dengan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan pagi ini kita diajak untuk berhati-hati menjaga apapun yang keluar dari hati kita, pikiran kita, yang mungkin tertuang di dalam pergerakan baik seluruh anggota tubuh kita, terlebih mulut kita. Kiranya kita senantiasa dikuatkan dan dilindungi serta melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah kiranya menguatkan kita melakukan kebenarannya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.